could love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teori belajar. Yang pertama, menurut pendapat Emory Comper, teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proporsi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena tertentu. Yang kedua, menurut pendapat Siswoyo, teori adalah sebagai perangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Yang ketiga, menurut pendapat Hoy Miskel, teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Yang keempat, menurut Gagne. Menurut Gagne, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan serupa itu. Perubahan itu terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Baik, itulah pengertian teori belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiswa Yuni dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam teori belajar. Adapun teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Prinsip-prinsip dalam teori behavioristik. Ada 5 prinsip-prinsip dalam teori behavioristik. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Yang kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Teori yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Karakteristik teori belajar kognitif yaitu yang pertama, belajar adalah proses mental bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Saya akan menjelaskan teori yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif
konstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang kelima, sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang keenam, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang ketujuh, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang kedelapan, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang kesembilan, menyesuaikan kurikulum untuk menghadapi anggapan siswa. Teori yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik yaitu teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sehingga manusia yang unik untuk membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dan memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar merupakan landasan terjadinya proses belajar yang menuntut terbentuknya kondisi untuk belajar. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori belajar, maka memberikan kemudahan bagi pelajar dan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan dan akan membantu peserta didik dalam belajar. Ada beberapa macam teori belajar yang muncul di dalam masa perkembangan psikologi pendidikan, diantaranya yaitu pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Yang keempat, teori belajar humanistik. Sarannya yaitu dengan memahami berbagai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajar, pendidikan yang berkembang di bangsa kita niscaya akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas yang mampu membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.